Bicara realita di lapangan, sasis bus Hino berada di peringkat pertama dalam penjualan sasis Big Bus di Indonesia. Seperti yang dikutip dari data Gaikindo, maka tidak heran sasis bus Hino membanjiri jalan raya di Indonesia. Dan bahkan ada juga beberapa perusahaan otobus yang sudah terlanjur jatuh hati pada sasis bus Hino ini. Dalam kata lain, belum bisa berpaling ke merek lain. Dan oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas inilah 7 perusahaan otobus yang setia menggunakan sasis bus Hino di Indonesia. Oh ya guys, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe di bawah dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Perusahaan otobus Restu Panda. Kita awali pembahasan kita dengan salah satu perusahaan otobus yang memiliki livery yang imut dan lucu, yaitu perusahaan otobus Restu. Perusahaan otobus Restu berdiri sekitar tahun 1987. PO yang berasal dari Jawa Timur ini, biasa masyarakat ataupun penumpang menyebutnya dengan perusahaan otobus Restu Panda. Karena bodi dari perusahaan otobus Restu ini terdapat gambar hewan panda yang cukup besar. Perusahaan otobus Restu melayani beberapa trayek antar kota di Jawa Timur dan juga melayani bus antar kota antar provinsi sampai ke Semarang. Bus Restu Panda memiliki armada yang cukup banyak dan mampu menguasai jalur Ponorogo menuju Surabaya ataupun sebaliknya. Perusahaan otobus yang berasal dari Jawa Timur memang terkenal banyak menggunakan sasis bus Hino, termasuk perusahaan otobus yang memiliki livery yang lucu ini. Maka jangan heran di setiap armada dari perusahaan otobus Restu Panda, baik yang melayani reguler maupun yang lain pariwisata, menggunakan sasis bus Hino. Perusahaan otobus Eka dan Mira. Bus Eka dan Mira melayani trayek Surabaya menuju Yogyakarta ataupun Surabaya menuju Semarang ini memang punya sejarah panjang sebagai salah satu perusahaan otobus yang sangat populer di Indonesia yang dulu bernama perusahaan otobus Flores, yang awal beroperasi pada tahun 1981, dan perusahaan otobus Flores bisa dibilang yang merajai trayek Surabaya pada masa itu. Perusahaan otobus Eka dan Mira berasal dari sebuah toko kain yang berasal di daerah Mojokerto yang dimiliki oleh Bapak Fendi Haryanto. Pada tahun 1971, sesuai dengan nama tokonya, nama yang dipakai adalah perusahaan otobus Flores. Perusahaan otobus Flores ini melayani trayek antar kota antar provinsi jurusan Surabaya menuju Solo pulang pergi. Di saat puncak kejayaannya, terjadilah tragedi besar yang menjadi klimaks dari perusahaan otobus Flores ini. Bus yang berisikan rombongan pelajar SMP Wijana Jombang yang melakukan study tour ditabrak kereta api yang melintas, yang merenggut banyak korban pun tak bisa dihindarkan. Imbasnya, oleh Dinas Perhubungan pada saat itu, perusahaan otobus Flores dilarang melayani bus antar kota antar provinsi, sehingga perusahaan otobus ini hanya beroperasi sampai dengan Mantingan ataupun perbatasan di daerah Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Untuk mengatasi masalah tersebut, manajemen menyiapkan Eka dan Mira untuk menggantikan perusahaan otobus Flores yang melayani rute Surabaya menuju Solo pulang pergi, dan sempat juga dikeluarkan juga bus Ita, namun nasibnya tidak seperti kakak-kakaknya dan bus Ita pun hilang di telan waktu, dan sampai sekarang nama tinggallah perusahaan otobus Eka dan Mira saja, dan bisa dibilang perusahaan otobus yang cukup populer di Indonesia. Perusahaan otobus Jawa Timuran memang terkenal menggunakan sasis bus Hino di Indonesia, termasuk perusahaan otobus Eka dan Mira. Maka tidak heran kalian pasti melihat logo yang berasal dari Jepang tersebut menempel pada bodi bus yang dicap sebagai bus banter yang berasal dari Jawa Timuran yang satu ini guys. Perusahaan otobus Subur Jaya. Siapa yang tidak kenal dengan perusahaan otobus yang memiliki warna yang cukup beragam ini? Yaps, perusahaan otobus tersebut tidak lain dan tidak bukan, yaitu perusahaan otobus Subur Jaya. PO Subur Jaya merupakan sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang transportasi darat yang menyediakan bus pariwisata. Perusahaan otobus yang identik dengan busnya yang warna beragam ini didirikan pada bulan Juli tahun 2004 di Kota Rembang oleh Bapak Ari.
Pada awalnya, perusahaan otobus Subur Jaya membeli medium bus milik karoseri New Armada, kemudian disusul dengan membeli bus bekas non-AK3 yang dibeli dari perusahaan otobus Mandala Kertosono. Sampai saat ini, perusahaan otobus Subur Jaya terus berkembang. Hal itu terbukti dengan dihadirkannya armada-armada terbaru dari perusahaan otobus Subur Jaya ini. Perusahaan otobus Subur Jaya termasuk dalam deretan perusahaan otobus yang sudah terlanjur jatuh hati pada sasis bus Hino. Maka tidak heran kalian sering melihat perusahaan otobus yang melayani layanan pariwisata ini menggunakan sasis bus Hino. Perusahaan otobus Surya Kencana. Selanjutnya kita bergeser ke Nusa Tenggara Barat yang merupakan ujung timurnya yang dilayani oleh sebuah perusahaan otobus di Indonesia, yaitu di daerah Bima, yang juga memiliki salah satu perusahaan otobus yang hanya menggunakan sasis bus Hino, yaitu perusahaan otobus Surya Kencana. PO Surya Kencana merupakan sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang transportasi darat dengan armada busnya yang melayani trayek antar kota dalam provinsi atau AKDP dengan rute dari Bima menuju Sumbawa, Lombok, dan sampai ke Mataram pulang pergi. Berbeda dengan kuda lain yang berasal dari Jawa Timur yang cukup terkenal dan sering sekali tertangkap lensa kamera, perusahaan otobus dengan livery kuda yang satu ini justru sebaliknya. Kalau kalian melihat bus Surya Kencana yang berlalu lalang melayani trayek dari Bima menuju Mataram ataupun sebaliknya, kalian tidak akan pernah melihat logo sasis Mercedes-Benz maupun Scania yang menempel pada bodi bus yang satu ini. Sebab perusahaan otobus ini menggunakan sasis bus Hino di semua armadanya. Perusahaan otobus MPM. Selanjutnya ada perusahaan otobus yang berasal dari Pulau Sumatera, yaitu bus MPM. MPM adalah akronim dari Bus Mutia Putri Mulia yang merupakan salah satu pendatang baru yang siap bersaing dengan bus yang melayani rute antar kota antar provinsi, khususnya di trayek dari Padang menuju Jakarta maupun dari Padang menuju Bandung ataupun sebaliknya. Perusahaan otobus yang berkantor pusat di Kota Padang, Sumatera Barat ini merupakan perusahaan otobus yang cukup baru dari Sumatera yang mulai beroperasi sekitar pertengahan 2019 lalu untuk jalur Padang menuju Jakarta ataupun sebaliknya, dan di akhir Maret 2020 lalu untuk rute Bandung menuju Padang dan sebaliknya. Trayek Sumatera Barat menuju Pulau Jawa merupakan trayek yang bisa dibilang cukup jauh, maka tidak heran para kompetitornya yang sudah berpengalaman puluhan tahun menggunakan sasis merek asal Jerman karena terkenal melibas ekstrimnya jalur Sumatera menuju Pulau Jawa. Namun berbeda dengan perusahaan otobus MPM yang satu ini, yang dimana semua armadanya menggunakan sasis bus Hino, dan kita lihat saja untuk beberapa tahun ke depan, apakah perusahaan otobus MPM masih setia dengan sasis bus Hino untuk trayek Sumatera menuju Jawa ataupun akan pindah ke merek sebelah. Perusahaan otobus Jaya Utama Indo. Surabaya termasuk kota yang memiliki banyak perusahaan otobus dan tidak sedikit juga yang percayakan armadanya kepada sasis bus Hino. Salah satunya adalah perusahaan otobus Jaya Utama Indo. Perusahaan otobus ini sudah berdiri sejak tahun 1988 dan melayani berbagai kota di Indonesia. Jaya Utama Indo masih satu grup dengan perusahaan otobus Indonesia. Bedanya, perusahaan otobus Indonesia menggunakan bus berwarna merah, sedangkan Jaya Utama rata-rata berwarna biru, walaupun akhir-akhir ini ada juga yang berwarna merah. Perusahaan otobus Jaya Utama sudah beroperasi dari tahun 1990-an. Di awal berdirinya, perusahaan otobus Jaya Utama hanya mengoperasikan 5 armada saja. Di awal tahun 1990-an, perusahaan otobus Jaya Utama memboyang armada perusahaan otobus Indonesia ke Surabaya dan membuka trayek Rembang, Pati, dan sampai ke Jakarta dengan kelas eksekutif. Namun tidak bertahan lama. Setelah mendapat izin di trayek di tahun 2000, perusahaan otobus Indonesia dan perusahaan otobus Jaya Utama bergabung menjadi satu manajemen di bawah naungan PT Jaya Utama Indo.
Bus yang badannya memiliki warna dominan berwarna biru dan merah dengan strip tulisan J utama yang warna putih ini merupakan bus yang mudah kalian jumpai di jalur Surabaya menuju Semarang ataupun sebaliknya. Perusahaan otobus yang memiliki nama yang cukup besar di Indonesia ini merupakan perusahaan otobus yang setia menggunakan sasis bus Hino hingga sekarang ini. Maka jangan heran, hampir di setiap armada bus ini melekat logo sasis yang berasal dari negara Jepang tersebut. Sumber Group. Di list pertama pembahasan kita ada salah satu perusahaan otobus legendaris yang berasal dari Jawa Timur yang tidak lain dan tidak bukan, yaitu Sumber Group yang membawahi nama seperti Sumber Kencono dan sekarang berganti nama menjadi Sumber Selamat dan Sugeng Rahayu. Sumber Kencono merupakan sebuah perusahaan otobus yang berasal dari Jawa Timur yang berdiri sejak tahun 1981. Bus Sumber Kencono dulunya merupakan bus yang terkenal paling sering mengalami musibah saat sedang beroperasi. Beberapa kalangan bahkan menyebutkan sebagai trek bus yang memiliki supir yang paling nekat di Indonesia, khususnya di trek Yogyakarta menuju Surabaya ataupun sebaliknya. Untuk sekarang, manajemen Sumber Kencono memperbaiki sistem internal perusahaan dan beberapa kali mengubah nama busnya untuk menghilangkan paradigma buruk masyarakat terhadap bus Sumber Kencono. Dan beberapa bus diganti nama menjadi Sumber Selamat, seperti yang dikatakan Koordinator Kontrol Perusahaan Otobus Sumber Kencono wilayah Surabaya menuju Yogyakarta, yaitu Bapak Dwi Harminto. Pada tahun 2011, operator bus yang melayani jalur Surabaya menuju Yogyakarta ini masuk dikategorikan sebagai bus antar kota antar provinsi yang mengganti nama sejumlah armadanya dengan bus Sumber Selamat. Bahkan sejak awal di tahun 2012, ada pula yang dinamai dengan bus Sugeng Rahayu. Dan sekarang bernama bus Sumber Selamat dan Sugeng Rahayu seperti yang kita lihat di jalan raya sekarang ini. Bus yang dijuluki sebagai bus cepat yang berasal dari Jawa Timuran ini termasuk salah satu perusahaan otobus yang sudah terlanjur jatuh hati pada sasis bus Hino. Maka tidak heran hampir di semua armadanya menempel logo sasis bus Hino. Oke guys, dari ketujuh perusahaan otobus yang setia menggunakan sasis bus Hino di Indonesia yang telah kita bahas tadi, mungkin ada yang belum disebutkan. Silahkan komen di bawah. Kalau suka videonya silahkan di-share, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa di next video.